Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita membaca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim, dan doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 4, subtema 1, dan pembelajaran ketiga, yaitu masih membahas tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Coba kalian buka buku kalian pada halaman 16, kalian baca teks percakapan di bawah ini, yaitu tentang memilah sampah. Ini adalah percakapan antara Salman dan Sofia. Salman, Sofia, sudah selesaikah? Ayo kita bersegera merapikan halaman depan. Iya kak, ini hampir selesai. Jangan lupa ya sampahnya dipisahkan. Sampah organik, non-organik, dan sampah B3-nya. Kenapa kita harus memisahkan sampah-sampah ini kak? Sampah-sampah ini harus dipisahkan. Apabila sampah organik, non-organik, dan B3 bercampur, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya untuk kesehatan kita. Oh gitu ya kak? Baik kak. Iya, kita harus membiasakan diri memilah sampah. Apa sih yang dimaksud dengan sampah organik, non-organik, dan B3? Dengarkan penjelasan Ustazah ya. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki sifat yang mudah membusuk atau terurai dalam waktu yang relatif singkat. Adapun contoh sampah organik seperti daun-daunan, kulit buah-buahan, sayuran, nasi, kotoran makhluk hidup, rumput, sisa makanan, dan sebagainya yang berhubungan dengan sisa makhluk hidup. Ini adalah sampah organik. Sedangkan sampah anorganik ataupun sampah non-organik ini adalah kebalikannya dari sampah organik, yaitu sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup dan memiliki sifat yang sulit membusuk atau terurai. Jenis sampah non-organik ini membutuhkan waktu yang sangat lama agar dapat membusuk. Misalnya, botol kaca yang membutuhkan waktu yang sangat lama agar dapat terurai. Adapun contoh lainnya, sampah anorganik atau non-organik yaitu seperti kain, baju kaos, tali plastik, bola lampu, spidol, atau pulpen. Itu kan mempunyai sifat yang sulit membusuk dan membutuhkan waktu yang lama. Inilah contoh sampah non-organik. Sedangkan sampah B3, apa sih sampah B3? B3 ini artinya limbah yang bahan mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Limbah B3 ini bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah B3 ini. Beberapa contoh limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Adapun contohnya yaitu bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca, pembersih lantai, pembasmi serangga. Inilah contoh sampah atau limbah B3 yang berbahaya dan beracun. Semoga kalian paham ya. Jadi, mulai dari sekarang kita harus membiasakan hidup sehat. Karena hidup sehat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kebersihan rumah adalah bentuk dari menjaga nikmat sehat dari Allah. Jika kita tidak menjaga kebersihan, maka kita akan sakit. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan.
dermawan, dan senang kepada kedermawanan. Karena itu, bersihkanlah halaman rumahmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita jaga kebersihan diri kita dan rumah kita agar terhindar dari penyakit dan agar juga tubuh kita menjadi sehat. Selanjutnya, kita membahas tentang ciri-ciri lingkungan sehat. Ciri-ciri lingkungan sehat. Yang pertama, ciri-ciri lingkungan sehat ini adalah contoh ataupun gambar yang berhubungan dengan ciri-ciri lingkungan yang sehat. Yang pertama, udara yang bersih tanpa polusi. Yang kedua, adanya ventilasi udara di rumah. Yang ketiga, terdapat tempat pembuangan sampah. Yang keempat, tersedianya saluran air. Dengan adanya saluran air, maka akan mengurangi tempat perkumpulan nyamuk seperti itu. Yang kelima, banyaknya tumbuhan hijau. Dengan banyaknya tumbuhan hijau, maka udara akan menjadi segar dan tidak ada polusi. Inilah ciri-ciri lingkungan yang sehat. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Ini adalah contoh gambar lingkungan yang tidak sehat. Coba kalian perhatikan. Banyak sampah-sampah yang berserakan. Ini dapat mencemari tanah seperti ini ya. Ini juga di rumah, sampah berantakan seperti itu. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, kualitas udara yang buruk karena polusi. Yang kedua, adanya polusi suara. Dengan adanya polusi suara, maka akan mengganggu keamanan atau ketenangan. Seperti suara mobil, ini juga akan membuat lingkungan kita menjadi tidak sehat. Yang ketiga, lingkungan kumuh. Yang keempat, limbah pabrik berbahaya yang mengandung logam. Yang kelima, banyaknya barang-barang yang berantakan di dalam rumah, seperti gambar di bawah ini. Inilah ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Selanjutnya, kita belajar tentang bernyanyi dengan tekanan kuat dan lemah. Sebelumnya, pada pembelajaran 1 dan 2, kalian sudah bernyanyi tentang lagu Ayo Jaga Lingkungan. Bernyanyi dengan tekanan kuat dan lemah. Salman mengajak Sofia bernyanyi ketika membersihkan halaman rumah. Dalam bernyanyi itu ada tekanan nada yang kuat dan lemah. Apa saja sih? Ini nada mezzo-forte menandakan atau MF menandakan bagian lagu dinyanyikan agak kuat dan keras. Sedangkan mezzo piano menandakan bagian lagu dinyanyikan agak lembut. Yang ketiga, piano menandakan bagian lagu dinyanyikan lembut. Forte menandakan bagian lagu dinyanyikan kuat atau keras. Ini contoh lagu Ayo Jaga Lingkungan yang mana nada-nada yang dinyanyikan dengan agak kuat dan keras. Ini ada MF dan ada juga nada yang menandakan bagian lagu dinyanyikan agak lembut, MP. Dan juga ada piano menandakan bagian lagu dinyanyikan dengan lembut. Ini adalah contoh tekanan nada yang dinyanyikan dengan kuat dan lemah. Seperti itu. Selanjutnya, menentukan ruas-ruas bangun datar. Di teras rumah Salman terdapat meja, taplak meja, dan keset. Nah, permukaan benda-benda di samping ini adalah berbentuk bangun datar. Perhatikan gambar benda-benda di rumah Salman ini ya. Dia berbentuk bangun datar. Nah, ada meja, taplak meja, dan juga ada keset. Di sini, ruas-ruas bangun datar. Kita masih membahas tentang ruas garis. Taplak meja, coba kita perhatikan ruas garisnya. Ini adalah ruas garis. Kita hitung ada berapa ruas garisnya? 1, 2, 3, 4.
ada 4 ruas garis. Yang kedua, ada taplak meja. Yang kedua adalah keset. Yang pertama tadi taplak meja, yang kedua ini keset. Ini disebut ruas garis. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis juga. Yang ketiga, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis juga. Ustazah ulangi lagi. Yang pertama ini taplak meja ya anak-anak. Yang kedua ini keset, yang ketiga ini adalah meja, seperti itu. Inilah permukaan benda yang berbentuk bangun datar dan juga ruas-ruas garis bangun datar. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.